Nama saya Elvina Waktu. Saya sebagai moderator dari dalam sebentar. Nah, di sini kami mendapat tugas, yaitu tugas projek mata kuliah manajemen pajak. Nah, tugasnya ini kita merekonsiliasikan laporan laba rugi dari PT Agustus. Nah, di sini saya tidak sendiri, tapi ada teman-teman saya juga. Ada Kadi Dinusia sebagai pemateri kedua, Cassandra Abah sebagai pemateri terakhir atau kelima, Desi Bara sebagai pemateri pertama, Hermawati Wahid sebagai pemateri keempat, dan saya sendiri sebagai pemateri ketiga. Nah, tujuan tugas project ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu untuk mengetahui bagaimana rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan PT Agustus dalam bentuk pajak penghasilan. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Afnan bertugas atas pemateri. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan materi yang pertama, tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari pengambilan proyek yang kami lakukan. Di sini laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, laporan ini disusun dengan peraturan perpajakan sehingga memiliki kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan temuan yang ada pada saat melaporkan SPT tahunan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, kami menemukan adanya beberapa biaya yang perlu dikoreksi dari laporan keuangan yang mereka publikasikan di Bursa Efek sehingga perlu dilakukan koreksi. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Nah, oleh sebab itu kami mengambil suatu laporan hasil proyek dengan judul Analisis Rekonsiliasi Fiskal pada Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Selanjutnya, gambaran umum mengenai rekonsiliasi itu sendiri. Menurut siti resmi, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal yang menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Nah, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yaitu yang pertama adanya perbedaan prinsip akuntansi, yang kedua adanya perbedaan metode dan prosedur akuntansi, yang ketiga adanya perbedaan perlakuan dari pengakuan penghasilan dan biaya, dan yang keempat adalah perbedaan lain yang berasal dari penghasilan. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Nah, studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku dan literatur serta undang-undang yang terkait dengan perpajakan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan membawakan materi tentang rekonsiliasi laporan laba rugi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2022. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel, di situ ada keterangan dengan pendapatannya dalam saldo PSAK itu 147.306, maka saldo fiskalnya 147.306. Biaya dan beban itu 100 min 107.725, dengan beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi itu ada min 38.184, dan tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya min 38.184. Kemudian ada beban pemisutan dan amortisasi, itu saldo dalam saldo PSK-nya ada min 33.255. Terjadi koreksi fiskal positif 806, maka 33.000 kurang dengan 806 hasilnya 32.000, saldo fiskalnya min 32.449. Kemudian ada beban karyawan dalam saldo PSK-nya min 14.907, tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya tetap min 14.907. Kemudian ada beban umum dan administrasi, di situ saldo PSK-nya 5.854, terjadi koreksi fiskal 218, maka 5.854 kurang 218, maka saldo fiskalnya tuh 5.636. Kemudian ada beban interkoneksi, di situ saldo PSK-nya 5.440, maka saldo fiskal tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya tetap 5.440. Kemudian ada beban pemasaran, di situ saldo PSK-nya min 3.929, tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya tetap 3.929. Kemudian ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi, itu adalah saldo PSK min 6.434, tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya tetap 6.438. Kemudian ada penghasilan lain-lain bersih, di saldo PSK-nya tuh 26, koreksi fiskalnya tuh negatif 26, maka 26 kurang 26, maka saldo fiskalnya tuh 0. Kemudian ada laba selisih kurs, di situ saldo PSK-nya 256, koreksi fiskalnya min 256, maka saldo fiskalnya itu tidak ada. Laba usahanya itu adalah kemudian ada laba usaha 309,
39.581. Itu terdiri dari penghasilan pendanaan itu saldo PSK-nya 878, tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskal 878. Biaya pendanaan min 4.033, tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya 4.033. Panjang pada entitas asosiasi, saldo PSK-nya min 87 dan tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya itu min 87. Dan kemudian ada laba sebelum pajak penghasilan. Di situ saldo PSK-nya tuh 36.339. Kemudian beban atau manfaat pajak penghasilannya 8.659, terjadi koreksi fiskal 8.659, maka saldo fiskal 0, tidak ada. Dan terakhir ada laba tahun berjalan dalam saldo PSK-nya tuh 27.680 dan tidak ada koreksi fiskal, maka saldo fiskalnya adalah 37.081. Sekian dari materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Rekonsiliasi fiskal pada APT ADC tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat di keterangannya itu ada beban operasi pemeliharaan dan jasa pertemuan pada komunikasi. Nah, sehingga untuk penjelasan terkait dengan koreksi fiskalnya itu ada jenis transaksi ini adalah salah satu kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha dan bukan kepentingan pribadi, jadi tidak dikenai rekonsiliasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai beban penyusutan dan amortisasi. Nah, untuk penjelasan koreksi fiskalnya itu terdapat solusi dari penyusutan dan amortisasi dari aktivasi dan pajak dengan jumlah sebesar 806. Nah, 806 ini itu dibahas oleh teman saya yang pertama itu pada laporan laba rutin. Yang ketiga adalah jam karyawan, bagaimana kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk kegiatan usaha sehingga tidak melakukan rekonsiliasi. Yang berikut ada beban iuran administrasi, di mana karena ada sumbangan sosial yang merupakan biaya beda tetap dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan penuh pajak, sehingga tidak termasuk dalam kegiatan usaha dan tidak dikenai koreksi fiskal sebesar 218. Yang kelima itu ada beban interkoneksi, dan interkoneksi ini termasuk dalam kepentingan operasional perusahaan sehingga tidak dikenai koreksi fiskal. Sedangkan untuk beban pemasaran sendiri, karena termasuk beban yang digunakan untuk kepentingan operasional juga perusahaan sehingga tidak dikenai koreksi fiskal. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koreksi dari akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi, di mana di sini terdapat pada catatan atas laporan keuangan nomor 10. Akun ini termasuk dalam hubungan usaha yang dilakukan antar entitas induk dan anak sehingga tidak dikenai koreksi fiskal. Selanjutnya yaitu penghasilan lain-lain bersih. Penghasilan lain-lain ini tidak merupakan penghasilan yang didapat bukan dari hasil kegiatan usaha, hibah, dan lain-lain, sehingga mengurangi laba fiskal dan dikenai koreksi fiskal negatif. Selanjutnya yaitu ada laba selisih kurs bersih, yang merupakan pendapatan yang dikenai PPh final, sehingga dikenai dengan koreksi fiskal negatif. Selanjutnya yaitu ada penghasilan pendanaan. Penghasilan pendanaan ini merupakan penghasilan yang termasuk dalam operasional perusahaan, tidak seperti penghasilan lain-lain, sehingga termasuk pendapatan atau penghasilan yang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan dan tidak dikenai koreksi fiskal. Biaya pendanaan juga sama dengan penghasilan pendanaan, yaitu pengeluaran biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional perusahaan sehingga tidak dikenai koreksi fiskal. Yang selanjutnya yaitu ada bagian kerugian investasi jangka panjang pada entitas asosiasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan nomor 10. Bagian ini tidak dikenai koreksi fiskal karena termasuk dalam hubungan usaha yang dilakukan antar entitas induk dan anak. Selanjutnya yaitu ada pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan ini merupakan jenis PPh pajak penghasilan dan pajak PPh final, sehingga semua jenis pajak kini dan pajak tangguhan ini tidak dikenai koreksi fiskal.
Mohon maaf, sehingga pajak ini dan pajak tanggungan ini dikenai koreksi fiskal positif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari rekonsiliasi fiskal pada PT ABC tahun 2022. Untuk laba bersih menurut saldo komersial sebesar 27.680. Untuk koreksi positif ada terdapat beberapa akun. Yang pertama, beban penyusutan dan amortisasi sebesar 806. Yang kedua, beban umum dan administrasi sebesar 218. Yang ketiga, beban atau manfaat pajak silang sebesar 8.659. Jadi total koreksi positif sebesar 9.683. Untuk koreksi negatif sendiri ada dua akun. Yang pertama, penghasilan lain-lain sebesar minus 26. Yang kedua, ada selisih kurs bersih senilai minus 256. Jadi total koreksi negatif sebesar 282. Untuk laba penghasilan kena pajak menurut fiskal sebesar 37.081. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, untuk laporan keuangan fiskal pada PT ABC pada tahun 2022 itu belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa akun beban dan pendapatan yang belum dikoreksi fiskal, sehingga terdapat selisih perhitungan PPh terhutang pada PT ABC pada tahun 2022.